Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini saya ingin sharing sedikit soal dana darurat. Punya dana darurat itu penting banget ya teman-teman, karena kita nggak tahu besok bakal terjadi apa sama kita nih. Bisa jadi ada musibah sakit, kecelakaan, ataupun sampai kehilangan pekerjaan. Karena hal-hal seperti ini mungkin belum kepikiran ya bagi sebagian orang. Saya ambil contoh deh, misalkan kayak anak-anak fresh graduate, baru lulus, baru punya penghasilan, pasti belum kepikiran nih untuk punya dana darurat. Paling umum biasanya taruh uangnya ya hanya di bank aja ya teman-teman. Nanti misalkan ada suatu yang darurat atau kena musibah, ya udah tabungannya habis begitu aja, langsung bablas semua. Ya kalau cukup uangnya, kalau enggak ujung-ujungnya nanti ambil pinjaman, gesek kartu kredit atau pinjaman yang lainnya lah ya. Nah biar semua itu nggak terjadi, saya punya tips-tipsnya nih. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya cuma sekedar sharing pengalaman. Dana darurat itu penting tapi ngumpulinnya nggak mudah ya teman-teman, apalagi bagi kita yang penghasilannya pas-pasan. Dalam konten saya selalu bahas dari sisi yang pas-pasan ya, karena kalau dari sisi orang yang uangnya berlebih, itu gampang banget. Karena uangnya itu udah ada semuanya ya buat dipos-poskannya gitu. Paling yang perlu ditingkatkan adalah kemauannya atau keinginannya. Karena gini ya teman-teman, bagi orang yang penghasilannya pas-pasan, itu tiap bulan bisa ada selisih sekitar 100 sampai 200 ribu aja, itu udah bagus banget. Nah, sebelum ke caranya, saya mau sampaikan dulu ke teman-teman idealnya berapa sih harusnya kita punya uang untuk dana darurat. Terkait hal ini berdasarkan dari riset kecil-kecilan saya ya, teman-teman. Jadi ini saya ibaratkan apa ya, versi saya sendiri. Dan ini berlaku untuk di tahun 2024 ke atas. Menurut saya, untuk mengetahui besaran dana darurat yang wajib kita miliki, kita harus bedakan dua jenis orang dulu ya, teman-teman. Jadi, yang pertama itu ada jenis orang, bukan jenis ya, kategori deh, masa jenis. Ya, kategori orang yang single gitu ya. Yang kedua, kategori orang yang berumah tangga atau berkeluarga. Oke, sekarang kita mulai ke poin yang pertama dulu ya, teman-teman, untuk orang yang single. Menurut saya, untuk orang yang single, wajib punya uang dana darurat sebesar 12 bulan sampai 15 bulan penghasilan, yang biasanya dia dapatkan setiap bulannya. Wah, agak gede ya, teman-teman. Kalau teori lain pasti bilang cukup 6 bulan aja. Tapi kalau menurut saya ini nggak bisa ya, teman-teman. Jadi untuk era sekarang itu udah nggak bisa lagi kita pakai dana darurat 6 bulan. Kenapa? Karena pertama nih, biaya hidup mahal. Terus ya, berikutnya inflasi juga semakin tinggi. Cari kerja susah. Belum lagi jika misalkan kita kena resiko ya, seperti kita dapat pekerjaan atau masuk ke perusahaan yang abal-abal, kena tipu. Apalagi misalkan bagi teman-teman yang punya usaha, tiba-tiba bangkrut dan lain sebagainya. Di sisi lain, sesingle-singlenya orang pasti ada aja yang punya keluarga ya, punya orang tua, adik, ataupun kakak yang masih membutuhkan uang bulanan dan keperluan lainnya yang harus tetap disupport. Jadi menurut saya paling aman punya dana darurat itu 15 bulan. Itu udah cover semua nih sama risiko-risiko yang mungkin terjadi. Jadi dengan spare dana sebesar itu, di atas kertas kita masih bisa struggling tanpa berhutang. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua ini untuk orang yang berkeluarga atau berumah tangga. Untuk orang berkeluarga pastinya agak besar karena tanggungannya banyak, keperluannya juga lebih banyak dari yang single. Biaya yang udah pasti keluar selain biaya makan, kebutuhan rumah tangga, ada juga biaya anak sekolah beserta ongkosnya. Bayangkan jika suatu saat kita berhenti bekerja. Ini nasib keluarga mau gimana? Kebutuhan tidak terpenuhi, bisa-bisa anak berhenti sekolah. Menurut saya, untuk orang yang berkeluarga idealnya punya cadangan dana darurat untuk 24 bulan sampai dengan 27 bulan. Karena case-case-nya itu pasti banyak sekali ya teman-teman, apalagi jika masih punya anak kecil. Ada kebutuhan susu, vitamin, berobat, dan lain-lain. Jadi buat yang berkeluarga, persiapan dananya nih harus lebih ekstra. Nah sekarang setelah mengetahui kedua jenis kebutuhan tadi, kita langsung masuk ke caranya ya teman-teman. Kita langsung aja mulai cara yang pertama. Di cara yang pertama ini saya selalu tekankan kita wajib punya proteksi diri. Jadi bagi kita yang penghasilannya masih pas-pasan, wajib punya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karena gini ya teman-teman, untuk mengumpulkan dana darurat segitu banyaknya pasti berat ya. Mesti nabung berapa lama nih baru kekumpul. Yang pertama wajib kita lakukan adalah amankan dulu nih dengan BPJS Kesehatan. Minimal ketika kita atau keluarga kita kena musibah sakit, uang tabungan nggak kepake untuk berobat. Lalu yang berikutnya ada juga nih di program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saat ini mereka tuh ada kayak program untuk masyarakat ya. Ada manfaat untuk pertanggungan jiwa.
Preminya murah banget nih, kalau nggak salah sekitar 16-30 ribu, itu kita bisa dapat uang pertanggungan jiwa 40 jutaan kalau misalkan nanti kita meninggal. Sepengetahuan saya program ini untuk orang-orang yang sektor pekerjaannya non-formal. Dan di program ini kalau nggak salah juga ada manfaat beasiswa. Jika kita meninggal, anak-anak kita masih bisa tetap sekolah sampai kuliah. Untuk ini nanti mungkin teman-teman boleh coba cek aja ya, tanya ke CS-nya BPJS. Atau bagi teman-teman yang bekerja, coba tanya ke HRD-nya masing-masing. Jadi di poin pertama ini, utamakan proteksi diri kita dan keluarga dulu. Kita sebagai orang yang mencari nafkah harus berpikir juga bagaimana keluarga kita jika kita meninggal. Oke, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua ya teman-teman. Cara yang kedua ini kita harus tentukan target dananya. Untuk cara yang kedua ini saya akan ambil contoh yang gampang aja ya, dengan gaji UMR deh, misalkan 5 juta rupiah. Kita kalikan 15 bulan sama dengan 75 juta. Setelah itu kita bagi per bulan kita wajib nabung 3 juta rupiah. Idealnya segini nih teman-teman. Gimana? Berat ya? Jelas berat, orang UMR bisa dapat sisa 500 ribu aja itu udah bagus banget ya. Itu mungkin dengan catatan dia nggak punya cicilan. Artinya apa? Sulit bisa mengumpulkan dana darurat sesuai dengan angka yang ideal. Untuk case ini mau nggak mau teman-teman mesti cari penghasilan tambahan. Di mana penghasilan tambahannya ini nanti kita bisa alokasikan semua untuk jadi dana darurat. Jadi untuk hidup masih kita pakai uang yang biasa kita alokasikan. Nah, untuk penghasilan tambahan ini banyak hal ya sebenarnya yang bisa kita lakukan. Mungkin saya bisa kasih beberapa contoh. Nanti pengembangannya ya silakan teman-teman sendiri ya. Misalkan kita bisa jadi content creator, affiliate marketing, atau nge-Gojek, nge-Grab, jadi helper, berbisnis, ataupun kita ambil kerjaan freelancer sesuai dengan bidang kita masing-masing. Oke, tadi teman-teman udah tahu ya, tentuin targetnya berapa, itu disesuaikan aja dengan penghasilan teman-teman sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya atau poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini saya akan kasih tahu gimana alokasi dananya. Untuk alokasi ini kita ambil angka sesuai kemampuan masing-masing ya teman-teman. Kalau saya mampunya 15% dari penghasilan yang saya dapatkan. Setelah dapat angkanya, kita pos-poskan nih tabungannya. Alokasi dana tabungan yang pertama itu saya taruh di tabungan biasa atau tabungan bank, itu sebesar 20%. Ini perlu ya teman-teman supaya kalau ada terjadi sesuatu yang darurat kita bisa langsung ambil nih, nggak perlu nunggu, langsung bisa kita pakai. Nah, untuk tabungan biasa ini jika perlu kita juga bisa pakai rekening yang terpisah ya teman-teman, supaya kita nggak bingung nih nanti uangnya kecampur-campur, udah nggak tahu ya mana uang harian, mana uang yang untuk dana darurat. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke alokasi dana darurat yang berikutnya ya teman-teman. Di sini saya alokasikan ke tabungan investasi. Untuk tabungan investasi ini saya nabung emas dengan proporsi 40%. Kenapa saya taruh di emas? Karena saya berharap ini untuk jangka panjang ya. Jadi sebenarnya dengan emas ini saya ingin menyimpan nilai hari ini untuk bisa saya nikmati di beberapa tahun ke depan dengan nilai yang sama. Dan untuk tabungan emas ini saya juga niatkan untuk jangka panjang. Jadi emas ini adalah tabungan yang paling terakhir akan saya cairkan kalau memang benar-benar sudah terdesak. Karena kalau emas kita ambil jangka pendek kita rugi nih teman-teman, kena harga buyback. Lalu alokasi yang berikutnya tetap di tabungan investasi. Ini saya taruh di instrumen lainnya nih teman-teman, di reksadana. Ada yang saya taruh di pasar uang, ada yang saya taruh di reksadana campuran. Ini sama nih persentasenya ya, 40%. Kenapa saya taruh di reksadana? Karena reksadana jenis ini aman. Pada saat dicairkan juga mengikuti harga unit, nggak seperti emas ada harga buybacknya. Jadi ketika dicairkan dalam jangka pendek, itu kemungkinan ruginya kecil. Biasanya malah untuk reksadana seperti ini sih nilainya itu sudah lumayan bertambah. Jadi kurang lebih porsi yang saya alokasikan untuk dana darurat seperti ini ya teman-teman. Nah, biasanya saya juga kalau misalkan punya uang lebih ya dari bonus ataupun THR, ini akan saya tambahkan lagi. Tapi tetap aja prioritasnya saya akan taruh di emas. Nah, bagi teman-teman yang mau punya formulasi lain, misal mau invest di saham, di kripto, itu bebas-bebas aja ya sesuai keyakinannya masing-masing. Kalau saya pilihannya ini karena cenderung aman dan likuiditasnya tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Di poin yang keempat ini kita wajib tinjau dan evaluasi uang yang tadi sudah kita alokasikan. Evaluasi kondisi finansial ini wajib ya dilakukan teman-teman 3-6 bulan sekali. Jika pengeluaran meningkat atau terjadi perubahan, perbarui target dana darurat sesuai kebutuhan. Bisa diperkecil atau diperbesar sesuai dengan kondisinya ya.
Nah, pasti ada yang bertanya, kok diperkecil, jadi target kita nanti gimana? Nah, kalau dari pemikiran saya, yang penting kebutuhan hidup kita sehari-hari ini cukup nih, teman-teman. Nggak apa-apa dana daruratnya diperkecil dulu untuk mengamankan kebutuhan kita yang di bulanan itu. Jadi jangan sampai kita malah nanti ambil hutang gitu ya. Karena kalau kita udah punya hutang, waduh, udah berantakan deh nanti ke depannya. Nah, selanjutnya, misal nih, teman-teman ada kenaikan gaji. Alokasikan sebagian untuk meningkatkan dana darurat. Jadi jangan dipakai semua nih, karena kalau kita naik gaji, biasanya nih otomatis gaya hidup juga ikutan naik. Jadi kalau kita udah pakai sebagian, minimal ini masih kekontrol lah. Jadi uangnya masih bisa kita masukkan ke dana darurat. Kalau saya sama ya kayak tadi ya. Kalau ada tambahan seperti ini ya pasti masukinnya ke emas lagi. Nah, sekarang masuk ke poin yang terakhir nih, teman-teman. Di poin yang terakhir ini, jangan sampai uang dana darurat ini kepakai untuk kebutuhan yang tidak darurat. Pastikan dana hanya digunakan untuk kondisi mendesak seperti perbaikan rumah ataupun kendaraan. Lalu, jika dana darurat terpakai, segera isi kembali sesegera mungkin. Untuk poin ini, ketika nanti dananya mulai banyak, pasti akan terlihat menggiurkan nih, teman-teman. Jangan sampai lapar mata, malah kepengen beli barang-barang konsumtif, beli mobil, atau naikin gaya hidup. Karena yang mesti diingat, seenak-enaknya hidup kita saat ini, nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok sama kita. Jadi jangan terlena sama keadaan yang lagi enak. Jadi gimana nih teman-teman? Sekarang udah tahu kan pentingnya punya dana darurat dan bagaimana cara mulainya walaupun keadaan kita lagi pas-pasan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya saran ataupun pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya, hanya di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.